Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SKL Peminda Purba dengan NIM channel N02404. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai PPH, subjek pajak, dan objek pajak. Pertama-tama, yang saya hormati kepada dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 1, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dengan Miss Aninda Puji Adila, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama itu di latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor perpajakan bukanlah monopoli pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan banyak melibat aspek. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib berupa uang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada suatu negara, dengan kepentingan perkembangan dan kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan atau PPH merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lain. Kategori pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni PPH yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. PPH yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak, badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPH itu sendiri. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Subjek pajak ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, dan badan usaha tetap. Jenis subjek pajak. Bagi subjek pajak luar negeri, jika mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka subjek pajak ini akan dikenakan pajak dalam negeri melainkan sesuai dengan peraturan perpajakan di mana tempat mereka tinggal. Perbedaan jenis subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri akan dikenakan pajak setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia, sementara subjek pajak di luar negeri hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang didapat dari Indonesia. Subjek pajak dalam negeri wajib melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan mengenai pajak penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak, dan untuk subjek pajak luar negeri, mereka tidak perlu menyampaikan SPT dikarenakan pemotongan pajak yang mereka terima sudah bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan bagi subjek pajak dalam negeri akan dikenakan sesuai dengan penghasilan neto, sedangkan pengenaan pajak penghasilan subjek luar negeri akan dikenakan sesuai penghasilan bruto. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang
yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan bank penghargaan. Yang ketiga itu ada di laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam itu bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil uang koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kesepuluh, penerimaan atau perolehan pajak berkala. 11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang berikutnya itu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kesimpulan dari materi saya itu dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PPh atau penghasilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun kerja. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai ketetapan yang diatur oleh undang-undang. Subjek pajak ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pribadi, badan, warisan yang boleh dibagi, dan badan usaha tetap. Objek pajak adalah penghasilan tambahan atau kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Wajib pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.